Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami ingin membawa penyembahan kami Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah hari-hari ini kami boleh terus kuat di dalam Engkau, berbicara dan kuatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan Engkau lebih dan lebih lagi. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa, karena Tuhanlah yang menjagai bahkan melindungi setiap kita. Ya, hari ini kita ada di hari-hari yang terus menegangkan, tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan dimerdekakan saudara ya. Bulan ini adalah bulan Agustus dan kita memperingati hari kemerdekaan nanti pada tanggal 17 nanti. Saya percaya saudara, kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang mudah ya. Setiap kemerdekaan itu pasti diraih atau diperoleh dengan perjuangan ya. Tidak mudah ketika bangsa Indonesia dijajah. Saudara bisa bayangkan 350 tahun dijajah oleh Belanda, dan di masa itu juga bangsa kita hidup dalam sesuatu yang tidak nyaman ya. Kita semua dibelenggu, bahkan orang yang tidak merdeka itu mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka mau. Mereka harus melakukan kehendak orang lain, bahkan sekalipun mereka tidak mau. Kita juga sudah belajar dari kisahnya bangsa Israel ketika mereka dijajah di Mesir ya, dan akhirnya saudara, Tuhan ikut bekerja, Tuhan turut bekerja untuk memerdekakan ya. Kenapa? Karena kondisi orang yang hidup terjajah itu tidak enak ya. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita mau, kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak mau. Nah saudara, saya ingin menyampaikan hari ini tentang bagaimana kita mengikut Tuhan dan Tuhan mau kita hidup dalam kemerdekaan. Ya, kemerdekaan dari apa? Seperti juga kehidupan kita saudara. Kalau kita ini belum merdeka, maka kita ini ditindas, kita dijajah. Oleh siapa? Tentunya firman Tuhan berkata, musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi roh-roh yang ada di udara. Roh-roh yang berusaha membuat iman kita mati. Ingat saudara, kita orang Kristen tuh punya musuh ya. Saudara harus ingat dan saudara harus percaya bahwa kita ini punya musuh. Sebagai orang Kristen itu ada musuh. Musuhnya siapa? Musuh kita tidak terlihat, tetapi dia terus bekerja. Siapa musuh kita? Bukan darah dan daging kata firman Tuhan, tapi roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, roh-roh ini berusaha untuk mengintimidasi kita, berusaha untuk melemahkan iman kita. Mereka terus berusaha untuk menekan kita supaya iman kita tidak bertumbuh dan kita menjadi orang-orang yang terus ada di bawah tekanan ya, sehingga kita dijajah oleh maunya roh-roh ini dan bukan lagi roh kita. Tapi kita harus tahu sebuah rahasia yang besar, bahwa Kristus datang ke dalam dunia dan barang siapa yang menerima dia, kita dimerdekakan. Bagi saudara yang belum mengalami kemerdekaan dari Tuhan, hari ini saya pengen membuka wawasan setiap kita. Ingat, Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk kita ini bisa merdeka saudara. Ya, karena itu saudara, kita yang hari-hari ini sudah percaya Yesus, jangan mau saudara diperbodoh iblis. Sehingga hari-hari ini, terutama di masa-masa pandemi ini, ada begitu banyak orang hidup dalam ketakutan, di dalam intimidasi. Bahkan kita menakutkan sesuatu yang belum terjadi. Dan itu sangat ironis saudara. Betapa ruginya kita kalau kita hidup dan kita terus diperbudak iblis dengan roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kenajisan, percabulan. Itu semua akan merampas kebahagiaan dan damai sejahtera kita selama kita ada di dunia. Ingat, Tuhan menyediakan berkat-berkat rohani bagi kita. Apa itu saudara? Damai sejahtera, kedamaian, bahkan sukacita, ketentraman, itu yang Tuhan janjikan. Dan ini semua melebihi daripada kekayaan apapun. Saudara bisa bayangkan ketika kita hidup dalam damai sejahtera, sukacita, apa yang bisa membuat manusia itu berbahagia? Maaf, saya selalu berkata, bukan orang kaya yang berbahagia. Sebab sekalipun engkau kaya, tapi ketika engkau tidak ada damai sejahtera, engkau tidak ada sukacita, percuma. Buat apa kekayaan itu? Nah, hari ini saudara, Tuhan mau supaya kita ini berbenah diri. Mari kita membuka wawasan kita. Mari kita menerima kuasa yang dari Tuhan, agar kita diberikan sungguh-sungguh kemerdekaan saudara. Dan
kuasa untuk bisa hidup di dalam Kristus dengan ya sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Karena kalau tidak rugi, apalagi di masa-masa seperti ini, kita sungguh-sungguh membutuhkan kuasa Tuhan. Mari kita baca bersama Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata di sana, saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya, karena ada orang yang tidak sungguh-sungguh merdeka tapi pura-pura merdeka, ya. Tapi firman ini berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jangan mau merdeka setengah-setengah, jangan mau pura-pura merdeka. Udah jadi Kristen, ngaku anak Tuhan, tapi hidupnya penuh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran sehingga datang semua penyakit. Ya, ini orang yang pura-pura merdeka. Di dalam Kristus kita harus sungguh-sungguh merdeka, kata firman ini. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus yang telah memerdekakan kita. Di luar Yesus, ya, tidak ada kemerdekaan yang sejati. Di luar Yesus itu hanya pura-pura merdeka. Kalau orang hidup dengan kekayaan yang banyak, lalu dia berpikir itu dia sudah aman, itu kemerdekaan palsu. Jangan taruh harapanmu pada kekayaan, jangan taruh harapanmu pada uang, jangan taruh harapanmu pada jabatan dan segala sesuatu yang kau miliki hari-hari ini. Supaya engkau sungguh-sungguh merdeka, Kristus lah yang sanggup memerdekakan. Saudara, ya, di dalam hidup ini kita membutuhkan kemerdekaan yang sungguh-sungguh, bukan yang palsu, ya. Kita membutuhkan kemerdekaan yang sungguh-sungguh dan itu hanya ada di dalam Kristus, kata firman Tuhan. Karena itu orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan sungguh-sungguh merdeka. Saya mengucap syukur ketika saya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan memerdekakan saya dan saya sungguh-sungguh merdeka. Bukan separuh-separuh merdeka, bukan pura-pura merdeka, tetapi sungguh-sungguh merdeka. Artinya apa? Tidak ada lagi iblis yang berhak untuk memegang hidup saya. Ya, dia sudah dipatahkan karena saya sudah sungguh-sungguh merdeka. Lewat apa? Lewat darah dan salib Kristus, lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Karena itu ayat ini berkata, ya, karena itu supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, ya, berdirilah teguh. Mari saudara, karena Kristus sudah memerdekakan kita, berdiri teguh. Ya, jangan mau saudara kita ini dibodohi, ditipu, tapi kita harus berdiri teguh, ya. Yang namanya berdiri teguh itu ya berdiri dan teguh dalam pendirian. Ya, saya ingat satu kali Yesus berkata, ya, orang yang membangun rumah, sebuah perumpamaan. Yesus berkata, ya, orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Orang yang membangun rumah di atas dasar batu, itulah bangunan yang teguh. Ketika angin, badai, hujan datang, ya, bahkan tidak ada yang bisa merobohkan rumah itu. Ya, ini karena kalau di Israel tuh saudara, ya, antara pasir, ya, itu dan tanah itu tidak bisa dibedakan. Ya, karena di sana banyak memang gurun pasir. Nah, ketika orang membangun rumah di atas dasar pasir, ya, tadinya dia pikir itu kuat, ya. Ketika dia bangun, tiba-tiba datang hujan, dan hujan di padang gurun itu tidak main-main. Dia bisa langsung datang dan menghanyutkan semua yang ada di atasnya. Ya, dan baru ketahuanlah saudara ketika hujan datang, angin datang, ya, rumah yang kuat itu adalah rumah yang dibangun di atas dasar batu karena teguh, kokoh. Batu itu tidak tergoyahkan, tapi pasir itu gampang sekali hanyut dan tergoyahkan. Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dan contoh bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang teguh dalam Kristus, tidak mudah diombang-ambingkan ketika kita melandasi, ya, bangunan kehidupan kita di atas dasar batu. Firman Tuhan berkata, ya, dengan kata lain, orang yang membangun rumah di atas dasar pasir itu, dia adalah orang yang mendengarkan firman, lalu dia tidak melakukan, dia segera pergi, lalu dia lupa dengan firman itu. Tapi orang yang bangun rumah di atas dasar batu,
Yesus berkata, orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, dia seumpama orang yang bangun rumah di atas dasar batu. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat hidup kita teguh di dalam dunia ini selain kita berpegang dan melandasi hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Apa yang bisa membuat hidup kita ini teguh? Berdiri teguh, saudara, hanya satu yang tidak tergoncang, yaitu firman. Ya. Hari-hari ini semua pasti bergoncang, tapi firman Tuhan itu yang tidak tergoncang. Ya, makanya firman, ada lagu lama berkata, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Hanya ketika kita berlindung pada sabda atau firman Tuhan, disitulah kita tidak akan tergoyah. Kita teguh berdiri. Kenapa? Karena firman itulah yang tidak akan pernah berubah. Hari-hari ini semua orang mencari pegangan yang tidak bisa tergoncang. Di saat ketakutan datang di masa pandemi ini, semua orang takut, cemas, gelisah. Semua mencari sesuatu yang bisa dijadikan pegangan yang tidak tergoyah. Ya, uang tidak bisa jadi pegangan hidup kita. Harta tidak bisa jadi pegangan hidup kita. Ya, hari ini virus ini datang, gak peduli kaya miskin, semua dipanggil kalau sudah waktunya. Apa yang bisa menjadi satu-satunya pegangan di hidup kita hari-hari ini hanya firman Tuhan. Karena itu banyaklah bergaul dengan firman. Bangun dirimu di atas dasar firman dan percayalah firman itu. Bahkan bukan hanya itu, lakukan setiap firman yang kau dengar, maka engkau akan berdiri teguh di dalam iman dan tidak dapat tergoyahkan. Orang-orang yang tidak kuat dalam firman, mereka tidak akan mungkin kuat menghadapi hari-hari ini. Orang-orang yang tidak punya firman, mereka tidak akan mungkin bisa mendapat pegangan yang pasti di hidup ini. Saudara, tidak ada lagi yang bisa kita pegang hari-hari ini selain kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan itu yang menjamin hidup kita sampai pada kekekalan. Sampai pada kekekalan. Satu kali ketika kita dipanggil Tuhan, kita mati, ya, ada jaminan pasti di dalam firman Tuhan. Ya, itulah yang harus kita pegang hari-hari ini. Sudah tidak usah peduli kanan kiri, tidak usah takut berlebihan, pegang firman. Bagiku hidup adalah Kristus, mati itu sebuah keuntungan. Pegang firman, saudara. Ya, dan firman itulah yang akan memberikan kita kekuatan hari-hari ini. Ayat firman Tuhan berkata di sini, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagaimana supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka? Jangan mau lagi dikenakan kuk ketakutan. Jangan mau lagi iblis datang mengenakan kuk intimidasi. Jangan mau lagi iblis datang memberikan kuk kekhawatiran. Apalagi saudara, jangan mau lagi iblis datang memakaikan kuk kenajisan dalam hidupmu sehingga engkau tidak bisa keluar. Hari-hari ini saya begitu banyak melayani orang Kristen yang, Bu, saya gak bisa keluar dari kenajisan ini. Saya gak bisa keluar dari perselingkuhan saya. Bu, saya tidak bisa keluar dari sakit hati. Saudara, engkau bodoh, kata firman Tuhan. Jangan jadi orang yang bodoh, kata firman Tuhan, tetapi mengertilah kehendak Tuhan. Kita tidak punya banyak waktu dengan hari-hari ini. Kemarin ada seorang ibu yang konseling dengan saya, saudara. Ya, tiba-tiba dia dapat kabar suaminya meninggal, ya, karena serangan jantung. Ya, dia sedih, begitu terpukulnya ibu ini, saudara. Suaminya serangan jantung. Ya, tetapi tiba-tiba ketika suaminya meninggal, ya, dia baru tahu dari chattingan HP suaminya, ternyata selama ini suaminya berselingkuh. Dia sudah sedih ditinggal suaminya, ya, dia masih dapat kabar suaminya berselingkuh. Saya cuma bilang kepada dia, Ibu, ya, jangan disesali yang sudah terjadi. Ya, tapi saya benar-benar terluka, Bu. Tadinya saya sedih ditinggalkan suami, tapi saya lebih sakit hati lagi ketika mengetahui kenyataan bahwa suami saya ternyata selama ini berselingkuh. Saya cuma bilang, Ibu, ya, tapi Ibu kan sudah melihat bahwa Tuhan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Hari-hari ini ada orang-orang yang tidak mau meninggalkan dosa, nyaman dengan perselingkuhan. Ada suami-suami yang terus hidup dalam kenajisan, istri-istri yang terus hidup dengan perselingkuhan. Saya mau bilang, jangan sampai Tuhan yang menyelesaikan dosamu dengan cara Tuhan.
Ya, ketika jantungmu berhenti, engkau tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Ingat, hidupmu itu ada di tangan Tuhan. Engkau sudah dimerdekakan dalam salib Kristus. Itu bukan harga yang murah. Yesus mati di atas kayu salib dengan segala penderitaan. Lalu engkau dengan gampangnya melakukan kenajisan, hidup dalam persinahan, percabulan, dan engkau tidak mau dimerdekakan oleh Kristus. Saudara, jangan sampai, ya saya bilang kepada ibu itu, ibu tidak usah bersedih. Ini cara Tuhan untuk menyelesaikan dosa suamimu, Bu. Makanya suamimu nafasnya, jantungnya berhenti, dia dipanggil. Jangan biarkan Tuhan menunggu terlalu lama untuk engkau bertobat. Karena ingat, iblis itu mengincar nyawamu. Iblis hari-hari ini akan berusaha semakin membawa orang binasa, saudara. Iya. Karena itu Alkitab berkata, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Engkau yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari segala dosa, kenajisan, percabulan, kepahitan, iri hati, amarah. Buang semua kukuk itu yang dapat membuat kita itu kehilangan keselamatan karena kita memperhambakan diri lagi. Ya, jangan mau saudara diperhamba lagi. Hari ini engkau yang takut berkata, aku tidak takut lagi, aku tidak mau dikenakan kuk ketakutan. Hari ini engkau yang khawatir, cemas harus berkata, aku tidak mau cemas lagi. Karena firman Tuhan berkata, kesusahan sehari itu cukup untuk sehari. Ayo bangunkan imanmu. Berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Aku tidak mau diperhamba oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Aku tidak mau diperhamba oleh sakit hati, kebencian, jengkel, marah. Aku tidak mau. Katakan hari ini stop dalam nama Yesus karena aku sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kekristenan itu adalah sebuah peperangan, saudara, perjuangan. Apalagi di hari-hari ini kita melihat memang semakin kuat roh ketakutan, intimidasi itu bekerja. Tapi engkau jangan mau dikalahkan. Kenapa? Satu kekuatan kita, Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Kemerdekaan itu dia sudah berikan bagi saudara dan saya. Jangan mau saudara. Ya, berkatakan, Tuhan aku tidak mau Tuhan. Ya, untuk diperbudak lagi. Saudara yang hari-hari ini masih hidup dalam kenajisan, percabulan, keluar dari sana. Ya, keluar dari ikatan-ikatan dosa itu. Perkatakan kepada Tuhan, aku sudah dimerdekakan oleh Engkau Kristus dan aku tidak mau. Perkatakan juga kepada iblis, dengar iblis baik-baik, engkau tidak berhak ada dalam hidupku, pergi keluar dari hidupku. Inilah kekristenan saudara, peperangan. Engkau tidak berperang, mati. Makanya Alkitab berkata, kita ini semua prajurit terpanggil di dalam pertandingan iman. Kita semua prajurit terpanggil dalam peperangan iman. Saudara mau atau tidak, saudara setuju atau tidak, saudara suka atau tidak, kita ada di garis peperangan dan semua orang harus bertempur. Makanya minggu yang lalu saya sampaikan tentang lembah penentuan. Kita ada di lembah penentuan. Ya. Kita harus menempa mata bajak menjadi pedang. Untuk apa? Peralatan peperangan. Jangan mau saudara, kita mau berkata, Tuhan kami mau dimerdekakan. Kami tidak ingin lagi ada ketakutan, kecemasan. Bukankah firman Tuhan sudah menjamin hidup kita? Bahkan mati pun itu sebuah keuntungan. Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam Kristus. Ya, tidak ada yang perlu kita cemaskan. Walaupun mati di depan mata kita, percaya kehidupan kekal yang menanti saudara dan saya. Jadi hari-hari ini apalagi yang mau kita takutkan? Karena Kristus yang sudah menjamin hidup kita. Karena itu saudara, saya berdoa supaya kita hari-hari ini semakin teguh dalam iman. Kita semakin teguh untuk berpegang pada Kristus. Kenapa? Karena itu firman Tuhan berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus yang sudah memerdekakan kita. Dan berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita mau sama-sama renungkan firman ini. Kita percaya saudara bahwa Kristus yang sudah memerdekakan kita telah lunas dibayar. Harganya lunas dibayar dan Yesus yang sudah menebus hidup kita. Karena itu kita mau terus berkata, Tuhan kami mau teguh berdiri di dalam Engkau. Firman-Mu lah yang menjamin hidup kami. Firman-Mu lah yang memberikan kami ketenangan di dalam hidup ini. Kita percaya saudara bahwa Dia sanggup memerdekakan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kita mau katakan di dalam Kristus kami percaya bahwa Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Aku percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat memerdekakan setiap kami Tuhan. Mari perkatakan dengan iman saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya, amin. Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Engkau yang sudah memerdekakan kami, Engkau yang menaklukkan segala perkara kami Tuhan. Kami diberi kuasa untuk sungguh-sungguh merdeka. Karena itu kami mau taklukkan segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, segala dosa yang masih memperhamba kami, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, bahkan intimidasi. Apapun Tuhan, kami mau patahkan segala hal-hal yang masih mengikat hidup kami. Ikatan-ikatan dosa, rokok, minuman keras, obat tidur yang tidak mengizinkan kami tidur, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami mau sungguh-sungguh merdeka di dalam Engkau, karena Engkau yang memerdekakan kami. Kami mau berdiri teguh dan tidak mau dikenakan kuk perhambaan. Terima kasih Bapa, karena kuasa-Mu yang memerdekakan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, gereja-Mu. Biarlah Tuhan terus hadir dalam hidup kami. Kami mau kuat di dalam firman-Mu hari-hari ini, terus mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Mari saudara, engkau yang membutuhkan kemerdekaan hari ini, angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka yang ingin terlepas dari roh-roh apapun yang memperhamba hidup mereka hari ini, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, dilepaskan. Kami dilepaskan, hidup kami dimerdekakan karena Kristus yang sudah menjaminnya. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan intimidasi dan hutang piutang, kami berdoa Tuhan sanggup menyelesaikannya bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan, mengatasi pandemi ini Engkau berikan Tuhan kesembuhan massal, pertobatan massal di atas bangsa kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa,
Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan happy Sunday.